Ini ketetapan Allah di dalam Al-Quran dan ketetapan perintah di dalam hadis Nabi. Nah, dalam kaitan mereka melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan, ingat Allah Maha berbelas kasih kepada mereka. Andai kata mereka melakukan kesalahan, Allah Maha pengampun, segeralah bertaubat. Andai kata mereka melakukan kebaikan, mereka ya tidak mungkin Allah lupakan. Jadi jangan pernah kamu mengatakan aku percuma melakukan sholat. Kayaknya Allah nggak peduli dengan saya. Buktinya apa? Saya kerja pun begitu-begitu aja dapatnya. Saya belajar pun begitu-begitu aja. Saya nggak pinter. Saya dulu pernah merasa semacam itu ketika kelas 1. Jadi aku belajar itu dari setelah Isya, belajar sekolah. Sampai jam 10. Nah itu enggak lebih pintar dibanding yang ranking 1 di sekolah. Nah, ketika nanti ujian juga sama, saya belajar plus sholat malam. Tapi enggak lebih pintar dibanding kawan-kawan yang ranking 1. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, aku nggih apa belajar iki. Kemudian saya berpikir kalau saya belajar itu untuk bisa menjawab soal-soal yang disiapkan oleh guru ketika ujian ataupun ketika ulangan, maka saya dapat akan sedikit, yakni nilai yang sedikit, nggak pernah nilai 10, andai kata begitu. Tapi kalau saya berpikir bahwa saya belajar itu adalah untuk mengikuti perintah Allah. Ya, untuk mengikuti perintah Allah. Kalau kita belajar itu kita dapat 2 pahala. Pahala mengikuti perintah Allah dan pahala kecapean kita. Karena al-ajru biqadri ta'ab. Nah, dengan demikian saya belajar terus tuh. Meskipun nilainya jelek. Tapi berkait tentang belajar saya hafalkan. Sehingga pada saat ini apa yang saya dapat, apa yang saya omongkan itu sebetulnya adalah hafalan saya ketika masa usia belajar. Maka betul kata Imam Syafi'i. Orang yang tidak pernah sakit-sakit dalam pada saat masa mudanya untuk belajar, ketika tua mereka akan menyesal. Akan sengsara. Sengsara itu ya tadi nggak ono ilmu sih muncul. Saya hafal hadis, saya hafal Quran, itu hafalnya dulu. Adapun sekarang itu kalau sekarang menghafalkan, itu lupa. Cepat hafalin, cepat lupa nih. Makanya usia-usia kamu ini, hafalkan aja wis. Nggak usah mikirin ranking. Ya nggak usah mikir ranking. Saya kayak skemakan tuh pelajaran atau materi-materi yang saya sudah catat ataupun saya belum catat. Jadi yang saya catat saya pelajari, di kitabnya juga saya pelajari. Untuk apa? Orientasinya adalah ranking 1. Tetapi meskipun saya hafal nggak keluar apa yang saya pelajari. Justru yang keluar malah saya nggak bisa. Itu padahal apa yang diterangkan oleh guru itu saya catat. Nah begitulah belajar kawan-kawan. Jadi jangan pernah berorientasi ke yang lain. Jangan pernah berorientasi kepada yang lain. Nah itu ketetapan Allah. Ya. Nah ingat dalam posisi susahnya kita belajar semacam itu. Allah tidak pernah akan melupakan kita tentang apa yang kita kerjakan itu. Sedikit pun nggak akan lupa. Nah terbukti saya saat ini kan tentang ilmu yang saya pernah hafalkan pasti alhamdulillah muncul-muncul sendiri. Fardudu ilayah indah hajati ilaih. Maka kembalikan ya Allah ilmu-ilmu yang kami pernah pelajari, baik itu kami paham atau tidak paham, ketika kami membutuhkan. Jadi jangan pernah kamu mengatakan, Allah untuk apa, untuk apa, untuk apa. Minimal kalau seandainya kamu nggak bisa jadi kiai, tapi saya yakin bisa jadi kiai. Minimal kalau nggak bisa, kamu ngetes anakmu. Berbicara tentang ilmu kepada anakmu. Anakmu ketika pada saat itu senang dengan ilmu. Pasti anakmu akan kagum kepadamu. Kalau anakmu kagum kepadamu, pasti dia itu fighternya atau bergulatnya dalam ilmu, nggak pernah nyerah. Saya harus lebih dari bapak. Bapak saya aja semacam itu, bisa semacam itu kok saya enggak. Jadi motivasi anak itu
Itu tergantung bapak dan ibunya. Dan atau gurunya. Kalau kamu nggak punya motivasi, motivator dalam tanda kutip ya, itu pasti kamu lenggak-lenggok ya, lenggak-lenggok. Lihat wajah bapak kita, bayangkan coba. Bagaimana kalau mereka itu bekerja untuk kemudian membiayai kita. Bayangkan. Bayangkan mereka ketika hutang kepada tetangganya saat memenuhi kebutuhan kita di pondok pesantren. Bayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya. Itu jadi motivasi kita. Jangan kamu tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan, kamu kena laknat. Apa bukti laknatnya? Ini kalau di rumah nggak jadi apa-apa. Nggak bermanfaat. Justru kemudian menjadi sampah masyarakat. Takutnya itu. Pokok di dalam hidup kuncinya itu jangan pernah menyakiti hati orang tua dengan apapun. Dan jangan pernah menyakiti hati guru. Meskipun ketika mereka kau sakiti, diam aja. Dan bahkan memujimu. Saya katakan, saya dulu ketika ngaji, belajar, tidak pernah tidur. Kalau tidur, ketakutan manakala menyakiti hati guru. Nah bagaimana? Kalau saya ngantuk, saya gini kan. Nah kalau orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, ya, atau santri-santri dulu, matanya dikasih balsam. Balsam ngerti? Obat yang untuk manakala keteleler itu loh. Kan panas tuh, taruh sini. Atau cabai, bawa cabai. Satu cabai aja dioles-oles. Terus panas ya, kan gitu. Masih ngantuk juga, dikasih lagi. Makanya orang-orang santri-santri dulu, lihatlah. Meski mereka nggak kuliah, tapi pintar-pintarnya Masya Allah. Kiai Jamal itu, beliau nggak sampai kuliah, tapi dapat gelar doktor penghormatan. Ngaji hikamnya banyak, ya kan? Terus kemudian kitab-kitabnya banyak. Nah kita sekolahnya tinggi, nggak dapat dokter penghormatan. Nah intinya itu, mereka itu belajarnya luar biasa. Tadi belajarnya bukan untuk nilai, tetapi untuk perintah Allah dan kemudian agar nanti manfaat di masyarakat.